Halo, selamat siang dari Jogja, saya Andi dari Jawara Media, dan ini pertengahan Desember 2022. Harusnya sih 3 hari yang lalu ya kita buat review VGA Card ini, karena NDA-nya tanggal 12 kemarin, cuman karena ada acara AMD di Jogja, kita baru bisa buat sekarang. Ya, udah sebulan lalu AMD mengumumkan akan meluncurkan sebuah VGA Card baru mereka, Radeon 7000 series di Desember ini. Dan terbukti sudah ada di market sekarang, on schedule. Ada dua seri 7900 XTX, AMD Radeon 7900 XTX yang paling tinggi yang ada di sini sekarang, dan yang satu tipe lagi yang ada di bawahnya 7900 XT. Terus apa aja secara umum yang ditawarkan AMD di Radeon 7000 seriesnya? Ada beberapa fitur yang mereka andalkan untuk digunakan di VGA card terbaru mereka. Yang pertama seperti 5 nanometer fabrikasi yang jauh lebih kecil, lebih advance dibandingkan yang sebelumnya yang 6000 series itu kebanyakan 7 nanometer ya. Terus juga mereka sudah menggunakan desain chiplet ya. Ini baru diterapkan di GPU sekarang. Kalau di CPU udah di Gen 3 sudah chiplet ya. Atau modular lah, yang ini lebih leluasa dan lebih ekonomis dari sisi AMD dan juga lebih gampang ke depannya kalau ingin mengembangkan GPU yang berbasiskan chiplet. Terus juga ada beberapa fitur tambahan seperti AI Accelerator yang memang belum pernah ada di GPU AMD sebelumnya. Dan juga mereka mengklaim bahwa ray tracing core-nya juga lebih banyak dan lebih efisien. Dan Infinity Cache-nya juga sudah next gen yang mereka bilang lebih efisien. Ngomong-ngomong soal Infinity Cache, mungkin teman-teman belum ada yang paham maksudnya apa sih Infinity Cache. Secara umum ini seperti cache memori di prosesor lah ya. Jadi kan kalau kita ngomong GPU, VGA card itu seperti komputer juga, ada prosesornya, ada memorinya. Nah, Infinity Cache ini adalah untuk mengakselerasi bandwidth dari VRAM itu sendiri, dan ini katanya yang di 7000 series ini sudah next gen sehingga harusnya lebih efisien dan bisa nge-boost up bandwidth GDDR6. Dan ini mungkin salah satu sebabnya kenapa AMD masih tetap menggunakan GDDR6, karena mereka punya Infinity Cache sehingga bandwidthnya sebenarnya tidak akan kalah dengan GDDR6X yang lebih boros dan lebih panas. Oke, nggak usah lama-lama, kita di video ini akan membandingkan langsung dengan RTX 4080. Ini sudah ada pembandingnya di sini. Kenapa nggak 4090? Ya karena dari awal AMD menargetkan performance 79 XTX ini akan diadu dengan 4080. Targetnya memang bukan 4090. Oke, di video ini kita akan coba beberapa skenario. Yang pertama gaming, yang kedua productivity, ya, dan yang terakhir masalah konsumsi daya dan suhu. Jangan kemana-mana. Oke, kita langsung benchmark aja. Pertama kita akan menggunakan simulasi benchmark ya, 3D Mark ya. Tapi sebelumnya kita omongin dulu testbed yang akan kita gunakan, kita lampirkan aja. Intinya itu adalah PC demonya di acara AMD kemarin yang kemarin kita rakit. Pakai Ryzen 9 7950X, S670E, dan detailnya saya lampirkan. Oke, kita akan gunakan 3D Mark untuk beberapa seri ya, untuk melihat kemampuan DirectX 11, DirectX 12, dan juga ray tracing. Oke, yang pertama untuk simulasi DirectX 11 kita menggunakan 3D Mark Firestrak, dan kelihatan di sini bahwa si AMD Radeon RX 79 XTX ini lebih unggul dibandingkan RTX 4080, baik di skenario 4K maupun di skenario Full HD, Firestrak biasa sama Firestrak Ultra. Lanjut ke yang simulasi DirectX 12 3D Mark Time Spy. Di sini juga masih kelihatan kalau yang Radeon ini lebih unggul dibandingkan RTX 4080. Walaupun perbedaannya tidak sesignifikan di DirectX 11 simulasi game tadi ya. Dan terakhir kita akan mencoba lihat di simulasi games yang ray tracing. Kita menggunakan 3D Mark Pro Royal, dan di sini baru kelihatan kalau si RX 7900 XTX ini tidak bisa mengungguli si RTX 4080 kalau soal ray tracing. Oke, habis ini kita akan coba juga real game, beberapa game aja, dan kita juga coba di beberapa resolusi Full HD, 2K, dan 4K. Oke, kita akan coba real games ya. Kita akan menggunakan 3 title games, Cyberpunk 2077, Far Cry 6, dan Tomb Raider, Shadow of Tomb Raider. Dan di setiap gamenya kita akan menggunakan 2 skenario, RTX di on-kan, Ray Tracing di on-kan, dan Ray Tracing di off-kan. Dan juga kita akan menguji di 3 resolusi yang berbeda, Full HD, 2K, dan 4K. Oke, kita pertama mulai dulu dengan yang Full HD. Kita lihat dari 3 game ini kelihatan banget kalau si RX 7900 XTX ini bisa mengimbangi bahkan mengungguli RTX 4080 apabila kita tidak menggunakan ray tracing. Baik di Cyberpunk, baik di Far Cry maupun di Shadow of Tomb Raider, rata-rata FPS yang didapatkan oleh XTX ini lebih tinggi dibandingkan RTX 4080.
Dan kalau kita lihat ketika ray tracing di on kan di 3 game tersebut, kita juga bisa lihat bahwa si Radeon ini mulai keteteran. Di Cyberpunk kelihatan sudah kalah kalau kita ngomong ray tracing di on kan, dan kalau kita lihat di Far Cry 6 masih cukup berimbang sebenarnya, bahkan sedikit lebih unggul, tapi di Shadow of Tomb Raider juga kalah cukup lumayan FPS-nya. Dan tadi kita coba satu fitur-nya AMD juga, FSR 2.1 yang ada di Cyberpunk, dan ketika FSR yang dihidupkan, justru malah RTX 4080-nya lebih kenceng dibandingkan si Radeon-nya. Walaupun itu FSR 2.1 itu sebenarnya teknologinya AMD. Oke, lanjut di resolusi 1440p atau 2K ya. Kita lihat kalau tanpa ray tracing masih bisa berimbang, bahkan di beberapa game lebih unggul yang Radeon dibandingkan yang RTX. Kita lihat cuman kalah di Shadow of Tomb Raider, itu pun tipis sebenarnya ya. Selanjutnya ketika di on kan tanpa bantuan upscaling teknologi, tanpa DLSS maupun tanpa FSR, kita lihat di Far Cry masih lebih unggul dibandingkan RTX. Si Radeon ini masih lebih unggul dibandingkan RTX. Dan kalau kita lihat di Cyberpunk, dengan bantuan FSR maupun tanpa bantuan FSR, yang Radeon masih kalah dibandingkan yang RTX 4080 ini. Jadi memang sudah mulai kelihatan kecenderungannya, ketika tanpa ray tracing kemampuan si Radeon ini masih bisa lebih unggul dibandingkan RTX 4080. Oke, kita lanjutkan ke skenario ketiga dengan resolusi 4K atau 2160p. Oke, di resolusi 4K kemampuan si Radeon tanpa ray tracing itu sudah equal ya. Ada beberapa games yang masih kalah kayak Shadow of Tomb Raider, dan di Far Cry sudah jadi equal, cuman di Cyberpunk dia lebih kenceng dibandingkan yang RTX. Dan ketika RTX-nya dihidupkan tanpa bantuan upscaling teknologi, kelihatan keteteran banget ya. Di Cyberpunk dia cuma dapat 18 FPS average-nya. Dan di game Shadow of Tomb Raider juga masih kalah dibandingkan yang RTX series. Cuman kalau kita lihat di Far Cry 6 dia masih bisa unggul ya, mepet lah, seimbang lah dengan si RTX 4080 ini. Oke, untuk game kita buat kesimpulan dulu, habis itu kita akan lanjut ke productivity. Ya, dari 3 game tadi kelihatan kalau performance natifnya non-ray tracing RX 7900 STX ini cukup menjanjikan, bisa mengimbangi RTX 4080, bahkan beberapa games bisa lebih kencang. Average FPS-nya bisa jauh lebih tinggi dibandingkan RTX 4080. Kalau soal ray tracing memang masih agak keteteran ya. Ini mungkin karena memang Nvidia yang pertama duluan menerapkan ray tracing di GPU-nya, sehingga para developer game lebih memilih Nvidia untuk mengoptimalkan gamenya menggunakan ray tracing. Dan kelihatan banget ya, tadi di Far Cry 6 nggak kalah kalau ray tracingnya si RX ini dibandingkan RTX ini. Karena memang Far Cry 6 ini memang dioptimize untuk AMD ya, memang disupport oleh AMD. Jadi memang masalah ray tracing ini masalah kedekatan pembuat GPU dengan developer gamenya sangat matter ya. Kita lihat ke depannya seperti apa. Kita lanjut ke coba productivity ya sebentar ya. Kita akan coba export video. Ini pakai Premiere Pro, kita upscaling 1080p resolusi sekitar 15 menit video. Kita upscaling ke 4K, kita menggunakan H264 dan kita menggunakan hardware encoding. Jadi VGA card-nya ikut berperan di sini. Kita lihat waktu ekspornya ternyata memang RTX 4080 masih lebih unggul ya. RTX 4080 membutuhkan 85 menit untuk ekspor video itu, dan yang Radeon ini butuh 101 menit. Ya, masih lebih kencang yang RTX. Walaupun saya lihat sudah ada improvement yang lumayan ya di Radeon ini. Oke, selanjutnya kita akan mencoba nge-render Scenes Classroom di Blender 3.4 ya. Jadi kita akan menggunakan, yang pertama kita akan menggunakan HIP untuk menggunakan AMD Radeon ini, STX ini. Yang kedua kita akan menggunakan CUDA core-nya si RTX ini, dan yang ketiga kita akan menggunakan optics dari RTX ini. Kalau optics itu, kalau CUDA core menggunakan CUDA core-nya, kalau optics itu melibatkan juga Tensor Core dan Ray Tracing Core-nya. Oke, kita akan lihat hasilnya. Ya, kelihatan banget kalau memang si Nvidia lebih unggul ya. Kita lihat untuk opticsnya dia hanya butuh waktu 8,4 detik untuk render classroom scene. Terus yang CUDA core hanya butuh 14 detik, hampir 15 detik ya untuk CUDA core-nya. Dan ketika menggunakan ini, Radeon dan HIP-nya, kita butuh waktu 22,6 detik. Jadi memang kalau kita ngomong yang paling kencang itu menggunakan optics tadi ya, menggunakan Tensor dan RT Core-nya. Tensor adalah AI akseleratornya Nvidia. Dan ini kalau kita mau bandingkan apple to apple, sebenarnya lebih fair kalau yang HIP ini, HIP itu kita bandingkan dengan yang CUDA Core. Walaupun masih kalah, saya masih lihat
Itu juga ada mungkin masalah optimalisasi driver ya. Cuman kalau kita ngomong yang optics, ini kedepannya baru akan ada mungkin ya di awal Januari, yang nanti mungkin Blender 3.5 yang harusnya sudah akan menerapkan HIP ray tracing ya. Sudah ada, saya sudah pernah baca itu, dan kemungkinan juga akan diterapkan sehingga nanti di Blender 3.5 itu bisa mengutilisasi AI akseleratornya si Radeon ini, dan itu baru kita bisa bandingkan dengan opticsnya. Oke, walaupun masih kalah, saya lihat ada peningkatan cukup signifikan di kemampuan komputasi si shader stream prosesornya Radeon ini dibandingkan seri sebelumnya. Oke, habis ini kita coba lihat konsumsi daya dan juga suhu kerjanya. Oke, selanjutnya kita akan ukur suhu kerja dan juga konsumsi dayanya RX 7900 STX ini. Kita mulai dengan suhunya dulu. Ya, kalau kita lihat, kita coba lakukan stress test dengan 3D Mark, dan kita lihat suhu tertingginya itu kalau kita lihat di HW Info adalah di TG Max Memory Junction-nya. Kita lihat suhunya spike-nya sampai ke 90 derajat Celcius. Kalau kita lihat di GPU temperatur itu yang tercatat cuma 66 derajat Celcius. Kalau kita ngomong GPU hotspot temperaturnya mentok-mentok yang tercatat di 82 derajat Celcius. Jadi kalau menurut saya secara umum nggak ada isu ya masalah suhu panasnya. Jadi memang normal-normal aja menurut saya untuk sebuah VGA card dengan performance tinggi ini. Lanjut ke masalah konsumsi daya. Jadi AMD mengklaim bahwa total board powernya VGA card ini 355 watt, maksimumnya segitu. Tapi kalau kita lihat di HW Info, ini ada beberapa parameter lagi selain TBP ya, TBP, dan juga ada yang namanya GPU power maksimum. Dan kalau kita lihat GPU power maksimum ini nilainya jauh lebih tinggi dibandingkan TBP-nya. Jadi mana yang benar? Untuk memastikan itu saya mencoba cara yang paling sederhana aja ya. Kita mencoba mengukur dan membandingkan dengan listrik yang ditarik dari power meter. Jadi kita coba bandingkan, kita jalankan sebuah scene benchmarknya Cyberpunk dengan setting rata kanan dan ray tracing Psycho. Kita coba lihat ketika menjalankan sistem tersebut, kita lihat tarikan dayanya dari PC tersebut ya, whole PC ya, PC utuh ya, itu sekitar 500-an sampai maksimumnya 575 watt, jadi nggak lebih dari 575 watt. Dan kalau kita lihat di software, memang kelihatan kalau TBP-nya itu sekitar 340 sampai 350 watt sesuai dengan klaimnya AMD. Tapi kalau kita lihat GPU power maksimumnya itu spike-nya bisa di atas 500 watt. Dan kalau kita lihat CPU-nya, CPU power package, karena nggak mungkin CPU-nya nggak butuh daya ya, itu ada di kisaran 100 sampai 120 watt. Dari hasil tersebut saya lebih cenderung yang TBP itulah yang mendekati real ya. Kenapa bisa begitu? Karena dari hasil data power meter maksimumnya sekitar hanya 575 watt, dan kalau kita ngomong power supply-nya efisiensinya 85% yang bekerja dengan baik, yang masuk ke PC itu nggak 575 kan, kalikan 85% paling sekitar 480-an watt doang. Dan ini nggak relevan kalau kita menggunakan GPU maksimum power karena sudah angkanya di atas 500 watt ya. Ini lebih realistis ketika kita menggabungkan antara TBP yang kita baca di software dengan CPU package CPU package si Ryzen 9-nya yang kita baca di software. Kalau di sini kasusnya ini kita lihat TBP-nya sekitar 350 watt. Dan kalau kita lihat CPU package-nya itu sekitar 110 sampai 120 watt. Jadi kalau kita tambah-tambahkan ya lebih realistis, lebih mendekati dengan 480-an watt yang kita hitung tadi dari efisiensi PSU dan daya yang disedot dari power meter. Oke, kita sampai pada akhir video, dan menurut saya pribadi RX 7900 STX ini masa depannya cukup cerah ya. Kenapa saya bilang begitu? Karena secara performance non ray tracing dia bisa seimbang bahkan mengungguli RTX 4080 ya. Dan memang itu emang targetnya si AMD ya. Mereka nggak pernah bilang menargetkan 4090. Dan kalau kita ngomong dengan RTX 3090 atau 3090 Ti masih jauh lebih kencang ya. Ini ya sangat signifikan menurut saya untuk kemampuan ray tracing non ray tracingnya. Terus kalau kemampuan ray tracingnya memang masih kalah ya. Secara umum masih kalah dibandingkan RTX ya, baik untuk productivity maupun untuk games. Tapi kembali lagi memang secara ray tracing AMD belakangan masuknya ya ke GPU mereka ya. Nvidia duluan menerapkan ray tracing fitur di GPU mereka, dan ini berhubungan erat juga dengan optimalisasi softwarenya baik untuk gamesnya dari developer
developer games maupun dari software-software produktivitas. Kalau kita lihat tadi salah satu contohnya di game Far Cry yang memang itu disupport AMD, kemampuan ray tracing-nya bisa berimbang, bahkan di beberapa resolusi bisa lebih unggul dibandingkan RTX 4080. Ini membuktikan bahwa memang optimalisasi software baik untuk games maupun produktivitas itu sangat besar juga pengaruhnya. Dan kalau kita ngomong memang karena Nvidia duluan menerapkan ray tracing di GPU mereka, jadi beberapa developer game yang ingin menerapkan ray tracing di gamesnya otomatis akan mencoba mengoptimalisasi sistem ray tracingnya dari Nvidia, karena waktu itu AMD belum punya ray tracing. Jadi kedepannya mungkin akan lebih baik lagi ketika AMD bisa approaching ke beberapa developer game dan developer software untuk mengoptimalkan juga ray tracingnya dari si Radeon 7000 series ini. Dan satu poin yang mereka highlight di Radeon 7000 series ini, mereka menanamkan AI Artificial Intelligence Accelerator. Dan saya belum melihat dari beberapa games dan software yang bisa mengutilisasi si AI Acceleratornya. Jadi masih nggak kepake sampai sekarang. Kalau di upscaling teknologinya kayaknya baru di FSR 3.0 baru bisa menggunakan AI-nya ya. Kalau di Nvidia kan DLSS 3 sudah bisa mengutilisasi Tensor Core-nya, dan DLSS yang sebelumnya juga menggunakan Tensor Core untuk upscaling image-nya. Tapi di Radeon kayaknya yang AI-nya belum bisa dipakai ya. Jadi mungkin nunggu pengembangan software berikutnya. Dan seperti saya singgung di depan tadi, masalah software productivity, di Blender sendiri belum ada versi yang bisa mengutilisasi AI akseleratornya si Radeon 7000 series ini. Mungkin baru di versi 3.5 yang rencananya akan di launching awal tahun depan di Januari ya, yang akan menerapkan HIP-RT ya, HIP-RT ya, yang bisa mengutilisasi si AI-nya Radeon 7000 series ini. Jadi menurut saya kedepannya masih punya prospek, performanya akan sedikit meningkat seiring dengan optimalisasi software baik dari games maupun software productivity yang bisa mengoptimalkan si RX 7000 series ini. Itu menurut saya. Menurut kalian bagaimana? Monggo kita discuss di kolom komentar. Jadi itu aja, dan ternyata sekarang sudah ada di market ya. Baik yang XT maupun yang XTX sudah ada di market, dan ternyata yang awal-awal masuk ke Indonesia, walaupun brandnya berbeda-beda, ternyata masih beberapa menggunakan reference boardnya kayak gini. Dan saya personally suka banget dengan reference board seperti ini. Tidak terlalu gede, premium banget, dan harganya kurang lebih yang XTX itu 19 juta rupiah, yang XT kurang lebih sekitar 17 juta rupiah. Dan ini masih terpaut cukup jauh dengan RTX 4080. Kalau kita anggap ini premium ya, kalau saya bilang ini premium karena made by AMD ya. Itu bedanya dengan yang premiumnya RTX 4080, bedanya bisa sekitar 5-6 juta rupiah. Dan kalau kita ngomong kita bandingkan dengan yang entry level RTX 4080, bedanya sekitar 2 atau 3 juta lebih murah, dan masih lebih murah yang XTX ini. Oke, semoga yang sederhana dan singkat ini bisa menginspirasi, menambah wawasan, dan memberikan info yang berguna buat kalian. Jangan lupa subscribe channel Jawara Media. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam istimewa dari Jogja. Boleh nggak ya setengah harga ya? Keren ya. Oh, boleh, mau aku. Boleh ya AMD ya?